Shalom, janganlah lupa kita memperkatakan akan firman-Nya. Maka melalui hal ini, biarkanlah anak-anak ini mengungkapkan firman yang mereka baca, sehingga lebih paham mereka, lebih mendalam apa yang mereka sampaikan lewat yang dibacanya, yang dipahaminya, sehingga mereka makin dewasa di dalam keimannya. Tentu firman itu sedikit demi sedikit mereka memahaminya. Mari kita dengarkan pemaparan mereka lewat ungkapan-ungkapan dari ayat-ayat yang mereka baca. Kiranya kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Memaparkan pemahaman saya mengenai ayat-ayat yang berikut ini. Yang pertama adalah Mazmur 133. Mazmur pendek ini menyampaikan pesan yang sangat kuat dan indah tentang persatuan dan keharmonisan. Inti pemahaman saya pada Mazmur ini adalah berkat yang mengalir. Persatuan diibaratkan seperti minyak urapan yang mahal yang mengalir dari kepala Harun ke janggutnya dan terus ke leher jubahnya. Ini melambangkan berkat yang melimpah dan kudus yang menyebarkan ke seluruh komunitas. Yang kedua ialah kehidupan kekal. Puncak dari Mazmur ini adalah pernyataan bahwa di sanalah, yaitu di tempat persatuan, Tuhan memerintahkan berkat bahkan untuk kehidupan selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa persatuan bukan hanya membawa manfaat sementara, tetapi juga berkat rohani yang abadi. Berikutnya adalah ayat yang kedua, ialah Matius 22 ayat 37 sampai 39. Prioritas utama. Perintah ini ditegaskan sebagai yang terutama dan yang pertama. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah adalah fondasi dan sumber dari segala perintah lainnya. Yang kedua adalah implikasi mengasihi Allah. Mengasihi Allah berarti menempatkan Dia di atas segalanya, mematuhi kehendaknya, menyembahnya, dan mencari kemuliaannya dalam setiap aspek kehidupan. Yang ketiga adalah implikasi kasih. Kasih ini menuntut kita untuk melayani, memberi dan mengampuni dan berdamai dengan sesama, tanpa memandang latar belakang mereka dan kondisi mereka. Kasih kepada Allah yang utuh dan total harus diekspresikan secara konkret melalui kasih yang tulus dan praktis kepada sesama manusia. Kedua, perintah ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, karena keduanya merupakan jalan menuju hidup yang benar di hadapan Allah dan sesama. Menanggapi kedua perintah ini berarti menanggapi seluruh tuntunan dan kehendak Allah. Baik teman-teman, hanya segitu saja pemahaman saya mengenai ayat-ayat tentang menjelaskan ataupun pesan dan makna dari kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 dan kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Mazmur, makna dan pesan dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 adalah: yang pertama, persatuan dan kesatuan. Mazmur ini menekankan pentingnya persatuan dan kerukunan di antara saudara-saudara dalam iman. Kehidupan bersama dalam harmoni dianggap sangat berharga dan indah. Yang kedua, berkat Tuhan. Mazmur ini juga menggambarkan berkat Tuhan yang diberikan kepada umatnya. Berkat ini diibaratkan seperti minyak yang baik dan embun yang menyegarkan.
Yang ketiga, kehidupan abadi. Mazmur ini juga menekankan kehidupan abadi yang diberikan oleh Tuhan. Berkat Tuhan tidak hanya terbatas pada kehidupan di dunia ini, mencakup kehidupan yang kekal. Di Matius 22 ayat 37 sampai 39, makna dan pesannya adalah yang pertama, kasih kepada Tuhan. Yesus menekankan pentingnya mengasihi dan mengasihi kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Yang kedua, kasih kepada sesama. Yesus juga menekankan pentingnya kasih kepada sesama manusia, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Yang ketiga, keseimbangan. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia harus seimbang dalam kehidupan kita. Terima kasih. Shalom. Kesimpulan mengenai ayat Alkitab. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur ini adalah pujian terhadap persatuan dan keharmonisan antar umat Allah. Hidup rukun digambarkan sebagai sesuatu yang kudus, menyegarkan, dan penuh berkat, seperti minyak urapan dan embun yang memberi kehidupan. Persatuan bukan hanya sesuatu yang menyenangkan, tetapi juga saluran berkat dan kehidupan kekal dari Tuhan. Dilanjutkan dengan Matius 22 ayat 27 sampai 39. Yesus merangkum seluruh hukum Taurat dan ajaran para nabi dalam kasih kepada Allah dan kepada sesama. Ini bukan sekedar perintah moral, tapi dasar dari semua kehidupan rohani dan sosial. Kasih kepada Tuhan mencakup seluruh keberadaan kita, dan kasih kepada sesama mengalir secara alami dari kasih tersebut. Gabungan dari kedua ayat tersebut, baik Mazmur 133 maupun Matius 22, menekankan pentingnya kasih dan persatuan dalam kasih kepada Allah dan sesama. Umat hidup rukun, saling menguatkan, dan menjadi saluran berkat. Keharmonisan di antara manusia bukan hanya ideal sosial, tetapi cerminan dari kasih Allah yang sejati. Di sini saya mau komentar dari ayat Alkitab yang saya pahamkan atau tertulis daripada ayat Alkitab. Yang pertama, dari nas Alkitab atau ayat referensi ini tertulis pada Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Yang saya pahami, pemeranan ayat Alkitab atau nas Alkitab tertulis pada Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Alkitab ini mengajarkan kita keindahan dan kebaikan hidup dalam persaudaraan yang rukun dan bersatu. Kerukunan antar umat beragama, kita memiliki saling menghargai, saling toleransi, saling harmonis. Maupun kita berbeda agama, kita mesti saling menghormati dan menghargainya dalam berbeda agama. Maupun itu juga kita berbeda ras, suku, dan budaya, agama kita, itu mesti kita juga dalam perikatan persaudaraan kita. Nas Alkitab pada Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jadi yang mengajarkan ini tentang kasihanilah dan akal budimu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ayat ini juga mengajarkan kita bahwa kasih adalah dasar dari kehidupan kita yang benar. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ada dua hal yang tidak dapat yang dipisahkan dan menjadi kunci untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan maupun orang yang lain. Kita harus menghargainya juga mentoleransi orang tersebut. 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Makna yang saya dapatkan dari ayat ini adalah Tuhan menegaskan bahwa hidup bersama Dia tidak sia-sia.
melainkan Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh dengan harapan bagi setiap orang yang setia dan percaya kepadanya. Kami tim pelayan Roh Kris 2020